Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini melaksanakan solat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, malam ini kita akan mulai kembali kajian tafsir dari surah Al-Mulk ya, juz yang ke-29. Juz yang ke-29 ini disebut juga sebagai juz tabarak. Kalau juz 30 disebut sebagai juz amma. Kenapa juz 30 disebut sebagai juz amma? Karena perkataan pertama juz 30 amma yatasaalun. Maka disebut juz 30 itu sebagai juz amma. Juz yang ke-29 disebut sebagai juz tabarak. Kenapa? Karena diawali Allah dengan perkataan tabarakalladzi biyadihil mulk ya. Jadi kita insyaallah akan kaji secara berkesinambungan nanti mulai dari surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk ini. Baik, sebelum kita membahas tafsir ayat-ayat Allah taala dalam surah Al-Mulk ini, surah Al-Mulk ini salah satu surah yang mempunyai keutamaan khusus. Jadi Al-Qur'an itu ada keutamaannya secara umum dan ada keutamaan secara khusus. Misalnya keutamaan secara umum apa? Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu ayat dari Al-Qur'an, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, Allah beri pahala 10. Ya. Keutamaan yang ini itu berlaku untuk semua ayat dan surah dalam Quran tanpa terkecuali. Jadi surah apa, ayat apapun kita baca, setiap satu huruf dibaca pahalanya 10. Maka Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harf walakin alif la harf wa lam harf wa mim harf. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Maka kalau kita baca alif lam mim pahalanya 30. Nah, kalau kita hitung secara matematikanya, ini keutamaan ini berlaku untuk semua ayat dan surah dalam Quran tanpa terkecuali. Atau hadis yang lain Nabi mengatakan keutamaan yang umum Al-Quran, Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Quran datang memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya di akhirat. Hadis Nabi ini pun menunjukkan seluruh ayat dan surah dalam Quran tanpa terkecuali. Ini disebut keutamaan Quran secara umum. Dalam keutamaan Quran secara umum tadi, terdapat surah-surah atau ayat-ayat tertentu yang mempunyai keutamaan khusus yang tidak dimiliki oleh surah lain ataupun ayat lain. Ya. Salah satunya surah Al-Mulk ini. Maka surah Al-Mulk ini dia punya keutamaan umum seperti yang disebutkan tadi dan juga mempunyai keutamaan khusus sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, saya bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Mulk ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, inna suratan fil Quran. Dalam Al-Quran terdapat satu surah, kata Nabi. Salasuna ayatan, jumlahnya 30 ayat. Ada satu surah dalam Quran, jumlah ayatnya 30. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Kalau seseorang membacanya, maka dia akan dapat syafaat, diampunkan dosa-dosa dia. Wahia tabarakalladzi biyadihil mulk, itulah surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka keutamaan khusus pertama surah Al-Mulk ini, siapa yang membaca surah Al-Mulk, maka insya-Allah dia akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bacaan Quran itu bisa menjadi sebab dosa kita diampunkan. Ada 3 sebab supaya dosa kita diampunkan. Pertama, kita bertaubat secara khusus. Bisa kita dapat ampunan dengan sebab itu. Maka Allah mengatakan dalam Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang bertaubat kemudian dia buktikan dengan beriman dan beramal saleh, diampunkan dosa-dosa dia yang lama, bahkan Allah ganti dengan kebaikan
Dulu di situ dosa, sekarang Allah ganti dengan kebaikan. Dengan sebab bertaubat. Sebab yang kedua dosa kita diampunkan apa? Melakukan amal-amal saleh. Melakukan amal-amal saleh. Maka misalnya kalau kita solat, Nabi mengatakan solat itu seperti kita mandi, membersihkan kotoran. Maka solat itu menggugurkan dosa kita. Puasa juga menggugurkan dosa. Maka Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Maka amal soleh bisa menjadi sebab diampunkan dosa. Salah satunya adalah membaca surah Al-Mulk. Maka orang yang rajin membaca surah Al-Mulk, insya Allah surah ini akan memberi syafaat untuk dia sehingga dosa dia diampunkan Allah Ta'ala. Maka surah Al-Mulk ini salah satu surah yang menjadi wirid harian Nabi SAW. Khususnya pada waktu malam. Maka disebut dalam satu riwayat hadis, Nabi tidak tidur pada waktu malam sehingga Nabi membaca surah Al-Mulk. Nabi tidak tidur pada waktu malam sehingga Nabi membaca surah Al-Mulk. Ya. Nanti saya kaitkan dengan keutamaan berikutnya ya. Keutamaan berikutnya surah Al-Mulk ini bisa menjadi sebab Allah selamatkan kita dari azab kubur. Azab kubur itu satu azab yang hak, yang pasti adanya, tidak ada keraguan. Ya, maka sebelum diazab di neraka ada yang disebut azab kubur. Kita ini kan sekarang alam dunia. Setelah alam dunia pindah ke alam barzakh. Alam barzakh itu itulah alam kubur. Apa arti barzakh? Barzakh itu artinya pemisah. Alam pemisah antara dunia dan akhirat itu namanya barzakh. Tinggal di alam barzakh itu lebih lama dari tinggal di alam dunia. Di alam dunia ini berapa lama coba kita umur? Tidak panjang. Nabi SAW saja manusia yang paling dicintai Allah, hanya 63 tahun Allah izinkan hidup di alam dunia. Sudah berapa tahun Nabi di alam barzakh? Lebih dari 1000 tahun. Maka kita itu lebih lama di bawah tanah daripada di atas tanah. Makanya saat kita di atas tanah ini, hati-hati. Suatu hari kita akan dimasukkan ke dalam tanah. Dan berada di dalam tanah itu lebih lama. Coba sekali-sekali kita pejamkan mata, renungkan. Seandainya kita dimasukkan ke liang lahat. Malam ini berada di dalam liang lahat itu. Begitu gelap. Lantainya tanah, dindingnya tanah, atapnya tanah. Di situ ular mungkin, kalajengking mungkin, cacing mungkin, dan lain sebagainya. Sanggup tidak kita rasanya? Tidak akan sanggup. Jangankan ke liang lahat, disuruh masuk ke rumah yang kosong 1 tahun, disuruh kita tidur di sini, di situ malam ini, pasti kita tidak mau. Ada yang mau? Ada di sini rumah kosong yang tinggal lama. Suruh tidur di situ sendirian malam, tanpa lampu, tanpa ini itu segala macam. Tidak mau kita, tidak berani kita. Coba bayangkan, di dalam liang lahat itu, kuburan biasanya tidak di tempat ramai, dijauhkan, kecuali di air dingin. Sudah dibangun perumahan dekat sini. Jadi orang-orang yang ngambil rumah di depan situ tuh, dia setiap pagi dapat peringatan dia. Karena ziarah kubur itu tudzakirukum bil akhirah, mengingatkan kamu ke akhirat. Ya, jadi kalau lewat kubur jangan takut. Kita ini terlalu banyak khurafat. Jadi kalau lewat dari kubur tuh malah serem katanya. Apa seramnya? Nggak ada seram-seramnya kubur tuh. Kubur itu mengingatkan ke akhirat. Saat kita pandang, kita sadar, oh, suatu saat aku juga akan berada di sini. Maka bacaannya kalau pergi ziarah kubur, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamualaikum wahai kampung orang beriman. Dulu dia di komplek mana tidak tahu kita. Di situ kampung dia. Setelah dia meninggal dipindah kampungnya. Ya kan? Nah, datang kita ziarah, ucap salam. Ya, diucapkan salam. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu tahu kita datang ziarah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, tahu mereka kita datang. Cuma tidak bisa dia ngomong. Dan kalau ngomong dia kita lari. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah begini, bukti bahwa mereka tahu kita datang, Nabi syariatkan ucap salam. Seandainya mereka itu sudah tidak tahu apa-apa, seperti makhluk mati, seperti batu, ngapain Nabi suruh kita ngucapin salam? Logikanya begitu.
Kita ngucapin salam kan harus kepada orang yang ngerti. Nggak mungkin Nabi suruh kita ngucapin salam ke tembok, ngapain? Ya kan? Kenapa Nabi suruh kita ngucapin salam kepada orang yang sudah meninggal? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena dia faham, dia tahu kita datang. Dia tahu. Makanya kita tuh disuruh pergi ziarah kubur orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan dari sini bisa. Tapi dia tidak melihat kehadiran kita ke sana. Maka kita perlu pergi ziarah kubur. Nilai tambahnya itu mengingatkan kita kepada kematian. Kira-kira kalau di dekat kuburan berani tidak orang maksiat? Rasanya berpikir 20 kali dia tuh. Kalau masih berani itu memang nekat betul itu orang. Iya kan? Kalau masih berani orang maksiat di kuburan itu nekat betul itu orang. Umumnya kita tidak akan mau. Kenapa? Ingat mati. Nampak kuburan di situ. Apa benteng kita supaya selamat masuk ke liang lahat itu? Salah satunya surah Al-Mulk. Ya. Maka dalam hadis Nabi SAW disebut, ya, Nabi SAW mengatakan surah Tabarak, maksudnya surah Al-Mulk, nama lain surah Al-Mulk ini, hiyal mani'ah min azabil qabr. Ia adalah surah yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Maka orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk, insya Allah dia selamat dari azab kubur. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, yu'tar rajulu fi qabrihi fayu'ta rijlahu fataqulu rijlahu laisa lakum ala ma qibali sabil. Nanti ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur, maka akan didatangi dari sebelah kakinya. Ya. Lalu kedua kakinya berkata, laisa lakum ala ma qibali sabil. Tidak ada laluan bagi kamu dari sini. Kenapa? Kana yaqra'u bi surat Al-Mulk. Karena dulu dia selalu membacakan untukku surah Al-Mulk. Ya. Kemudian summa yu'ta min qibli sadrihi. Kemudian didatangi dari sebelah dadanya. Au batnihi, atau dari sebelah perutnya. Fayaqul laisa lakum ala ma qibli sabil. Dia berkata juga, tidak ada laluan bagi kamu dari sini. Kana yaqra'u bi surat Al-Mulk. Karena dulu dia selalu membaca surah Al-Mulk untukku. Begitu jugalah dari sebelah kepala dan dari seluruh sisi badan dia. Sehingga selamat dari azab kubur itu. Maka sangat penting kita mengamalkan surah Al-Mulk ini setiap hari. Khususnya sebelum kita tidur. Kenapa sebelum tidur? Nabi mengamalkan ini sebelum tidur. Kenapa? Karena tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Maka tidur itu disebut juga dengan wafat itu dikategorikan dua. Ada disebut wafat besar, ada wafat kecil. Wafat besar itulah wafat kita mati, meninggal. Ada yang disebut wafat kecil, apa itu? Tidur. Maka tidur itu adalah wafat. Tapi wafat kecil. Maka sebahagian orang ada yang masih diberi Allah Ta'ala usia, bangun kembali, dan ada yang sudah tak bangun, itulah tidur dia untuk selama-lamanya. Maka Nabi SAW sebelum tidur itu selalu membaca surah Al-Mulk. Karena tidur itu tadi saudaranya mati. Seandainya mati dalam tidur dikuburkan, maka itulah menjadi penyelamat dia di alam kubur sana. Sehingga tidak mendapat azab siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka sangat dianjurkan kita membaca surah Al-Mulk ini sebelum tidur, ya. Kita biasanya nengok handphone sebelum tidur kan. Baca surah Al-Mulk, ya. Bagaimana supaya mudah? Supaya mudah hafal. Kalau kita buka Quran mungkin agak repot di tempat tidur. Caranya supaya mudah hafal. Atau buka dari handphone, baca dari handphone juga bisa. Ya. Dihafal tentu lebih mudah. Bagaimana cara menghafalnya? 1 ayat 1 hari. Surah Al-Mulk itu 30 ayat. Kalau 1 hari kita hafal 1 ayat, maka 1 bulan kita sudah hafal surah Al-Mulk. Ya. Targetnya 1 ayat 1 hari. Jangan ditambah-tambah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 24 jam tu jangan tambah-tambah. Itu aja pokoknya. Mulai dari pagi sampai nanti selesai masuk pagi lagi. Itu aja, jangan tambah-tambah.
Kalau kita tambah nanti itu lupa. Itu aja yang satu tu. Mantapkan betul-betul yang satu ayat tu. Selama satu hari, 24 jam. Masuk 24 jam kedua baru tambah ayat yang kedua. Ya. Maka ini salah satu keutamaan dari surah Al-Mulk, dan masih banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan makna yang sama, bahawa surah Al-Mulk ini menjadi penyelamat seseorang di alam barzakh, ya. Baik, bagaimana logikanya kok bisa dia menjadi penyelamat di alam barzakh atau di alam kubur, dari azab kubur? Apakah tiba-tiba kita baca aja pokoknya kita akan selamat begitu? Al-Imam Al-Mubarak Al-Furi mengatakan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, jadi hadis keutamaan tentang surah Al-Mulk ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini punya kitab hadis Sunan Tirmidzi. Jadi ada 6 kitab hadis besar. Ada Sahih Bukhari, maka kalau kita baca hadis riwayat Bukhari itu artinya terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Ada Sahih Muslim. Kalau kita baca hadis riwayat Muslim itu artinya terdapat dalam Sahih Muslim. Kemudian ada namanya Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Kalau kita baca hadis riwayat Tirmidzi berarti hadis itu terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitab hadis ini itu ada syarahnya. Seperti ayat Quran ada tafsirnya, hadis itu ada syarahnya. Maka Sahih Al-Bukhari itu disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Fathul Bari. Sahih Muslim itu disyarahkan oleh Imam Nawawi. Nama kitabnya Syarhun Nawawi ala Sahihil Muslim. Sunan Tirmidzi itu disyarahkan oleh Al-Mubarak Al-Furi. Nama kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Jadi keutamaan surah Al-Mulk itu disebut dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya. Kemudian Syekh Mubarak Al-Furi menjelaskan bagaimana bisa surah Al-Mulk itu menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Logikanya seperti apa? Apakah dibaca saja begitu udah selamat? Mau buat dosa, mau maksiat, yang penting Al-Mulk aja tiap hari selamat. Apakah begitu? Kan rada-rada tidak masuk akal kan? Ada orang tiap hari dia baca Al-Mulk, tapi buat dosa jalan terus juga dia. Apakah dengan itu akan selamat? Maka kata beliau begini, tamna'u min azabil qabr. Nabi sebut bahawa surah Al-Mulk itu menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Maksudnya kata beliau, minal ma'asi allati tujibu adzabal qabr. Maksudnya Allah selamatkan dia dengan sebab membaca surah Al-Mulk itu dari perbuatan maksiat yang menyebabkan dia diazab kubur. Jadi bukan serta-merta karena membaca surah Al-Mulk ini lalu seseorang pasti selamat dari azab kubur. Prosesnya tidak begitu. Karena kalau prosesnya begitu nanti akan bertentangan dengan ayat Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Maka maknanya kata beliau, orang yang membaca surah Al-Mulk itu Allah selamatkan dia dari maksiat. Allah selamatkan dia dari maksiat sehingga dia selamat nanti dari azab kubur. Karena kalau seseorang bermaksiat akan diazab di dalam kubur. Tapi kalau dia tidak bermaksiat maka tidak diazab dalam kubur. Jadi jalannya begitu supaya sesuai dengan ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Ya. Jadi logika hadis Nabi itu demikian. Bukan dibaca, pokoknya baca Al-Mulk aja deh. Mau korupsi juga enggak apa-apa, mau buat berzina juga enggak apa-apa, mau nipu juga enggak apa-apa. Nanti bakalan selamat juga. Enggak begitu cara memahaminya. Maka membaca hadis itu kita perlu membaca syarahnya. Sama seperti kita membaca, mau memahami ayat, kita harus baca tafsirnya. Kalau kita tidak baca tafsirnya, itu bisa keliru jauh sekali kita. Ya, bisa keliru sangat jauh. Saya kasih satu contoh. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Allah mengatakan sesungguhnya bukit Safa dan Marwah min sya'airillah, itu antara syiar agama Allah. Lalu Allah mengatakan, faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang pergi haji atau umrah, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, tidak mengapa dia tawaf di situ, sa'i maksudnya.
Perkataan tidak mengapa dia sa'i di situ apa kira-kira yang kita faham? Oh berarti kalau mau sa'i silahkan, ndak sa'i juga ndak apa-apa, kan begitu. Kalau kita fahami secara tekstual, kita fahami sendiri, fahamnya jadi begitu. Kalau kita fahami begitu, kelirunya jauh sekali. Karena sa'i itu wajib kita kerjakan. Kalau kita pergi haji dan umrah itu harus sa'i, ndak boleh tidak. Habis tawaf 7 kali putaran, itu pergi sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik. Ayat Quran secara tekstual mengatakan fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Tidak mengapa kalau kamu sa'i di antara Safa dan Marwah. Perkataan tidak mengapa itu kan seolah-olah memberi pilihan. Kalau mau sa'i silahkan, tidak sa'i juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita fahami begitu jauh sekali. Tidak benar. Maka kita perlu membaca tafsirnya. Kalau kita baca tafsirnya baru kita faham. Ternyata Allah membahasakan ayat demikian karena dulu para sahabat menyangka tidak boleh pergi sa'i di antara Safa dan Marwah. Kenapa mereka menganggap tidak boleh? Karena di atas bukit Safa dan Marwah itu dulu terdapat 2 berhala besar orang-orang musyrik. Jadi mereka tidak mau pergi ke tempat-tempat beribadah orang musyrik itu dulu. Mereka takut kalau pergi ke situ itu dilarang atau berdosa. Maka Allah turunkan ayat, tidak mengapa kamu ke situ, bahkan kamu harus ke situ. Karena Safa dan Marwah itu min sya'airillah, antara syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak baca tafsirnya atau kita tidak baca syarah hadisnya, bisa jauh sekali kita keliru, bingung sendiri. Contoh dalam hadis juga. Hadis ada mengatakan keutamaan solat berjamaah 27. Nabi mengatakan salatul jamaah afdalun min salatil fardhi bi 27 darjatan. Keutamaan solat berjamaah dari solat bersendiri itu 27 derajat. Ini yang paling populer hadisnya. Tapi hadis Nabi yang lain mengatakan yang sahih juga bahwa solat berjamaah lebih afdal dari solat bersendiri dengan 25 derajat. Bahkan riwayat ini lebih banyak sebenarnya. Cuma paling populer 27. Kenapa? Mungkin jumlahnya angkanya lebih besar. Bagaimana kita memahami hadis seperti ini? Di sana dikatakan 25, di sana dikatakan 27. Mana sebetulnya yang benar? Kan begitu. Dua-duanya sama-sama benar. Tapi kalau kita cuma membaca teks hadisnya tanpa kita sentuh syarah hadisnya, bingung kita. Kok begini hadis Nabi ya? Gitu. Maka kalau dibaca syarah hadisnya, Imam Nawawi menjelaskan bagaimana logikanya kenapa ada perbedaan keutamaan solat berjamaah. Jawaban sederhananya kata beliau begini, karena orang yang datang solat berjamaah itu beda-beda. Ada orang datang solat berjamaah awal waktu, ikut takbir dengan imam sampai salam. Ada orang cuma dapat 1 rakaat. Yang paling parah cuma ikut salam sama imam. Datang dia Allahu Akbar langsung tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pahalanya sama dengan orang yang ikut dari awal, kita tembak akhir aja. Iya kan? Tidak sama. Ada orang datang sholat berjamaah, pakaiannya bagus, bersih, sopan. Ada sebagian, mohon maaf, kita berdiri aja di sampingnya tidak nyaman. Kenapa? Bau masam. Mana sama pahalanya? Ada orang sholat berjamaah khusyuk. Ada yang satu lagi main-main aja kerjanya. Garuk sana, garuk sini, tidak ada kekhusyuan. Maka tidak akan sama pahalanya. Maka hadis Nabi menyebut keutamaan sholat berjamaah itu pun bervariasi. Kenapa? Karena orang sholat berjamaah itu juga beda-beda. Apalagi kalau sholat zuhur. Kita singgah di masjid-masjid di pinggir jalan. Itu banyak orang sholat zuhur cuma pakai kaos. Saat dia sujud, mohon maaf, celana dalamnya pun kadang-kadang kelihatan. Mana sama pahalanya dengan orang yang sholat dengan pakaian yang sempurna? Tidak sama. Ini kalau tidak dibaca syarah hadisnya bisa bingung orang. Sama juga dengan hadis kencing berdiri. Boleh tidak kencing berdiri? Hadisnya ada Nabi melarang kencing berdiri, tapi ada hadis Nabi kencing berdiri. Bingung kan? Suatu
ketika Nabi larang, tapi di suatu ketika Nabi sendiri melakukan. Ya kan? Kok bisa begitu? Ya. Lalu apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah. Secara umumnya tidak dianjurkan kencing berdiri. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, Nabi itu kencing berdiri saat Nabi buang air di kawasan tempat pembuangan sampah. Tidak memungkinkan Nabi untuk duduk di situ atau untuk jongkok karena itu tempat yang kotor. Maka Nabi SAW berdiri. Maka hukum kencing berdiri itu paling tingginya hanya makruh. Ya, dan ini sebetulnya menjadi satu rahmat. Kenapa menjadi satu rahmat? Kita tidak pungkiri ada sebahagian orang, mohon maaf, sudah tidak bisa jongkok lagi. Kalau dia jongkok sudah enggak bangkit lagi. Ya kan? Ada orang yang sudah rusak engsel lututnya. Kalau dia jongkok tidak bangkit lagi. Maka apa yang terbaik untuk dia? Ya berdiri, enggak apa-apa. Maka saya ada mendengar penceramah kayaknya keras betul. Masjid-masjid kok buat tempat kencing itu berdiri, Yahudi itu. Yahudi dari mana? Orang yang ke masjid itu ada yang uzur. Dia tidak bisa duduk dia. Udah tidak bisa jongkok. Kalau dibuat jongkok bisa jadi tidak keluar dari kamar mandi itu lagi. Ya. Itu bukan Yahudi, bukan Yahudi. Boleh, tidak apa-apa. Sama seperti minum berdiri. Boleh tidak minum berdiri? Secara umumnya dianjurkan Nabi supaya minum duduk. Tapi Nabi sendiri pernah minum berdiri. Saat melaksanakan haji. Kenapa? Orang sangat ramai. Kalau Nabi duduk bisa diinjak-injak orang. Maka Nabi minum air zam-zam berdiri. Maka minum berdiri itu paling tinggi hukumnya hanya makruh. Kita pun dalam momen tertentu boleh berdiri. Misalkan tidak ada tempat duduk. Ramai sekali orang. Tidak ada tempat duduk. Masa kita jongkok sendiri? Tidak begitu juga. Boleh. Nah, ini semua kita tidak akan faham kecuali kita membaca syarah hadisnya. Itulah kehebatan para ulama itu. Jadi para ulama itu mereka seolah-olah mendapat ilham dari Allah bagaimana memahami ayat dan hadis Nabi itu. Dengan ilmu yang mereka ada, kemudian mereka mendapat bimbingan dari Allah. Allah beri mereka taufik sehingga bisa memahami ayat-ayat dan hadis yang susah kita memahaminya tapi mereka bisa faham. Atau kita tidak sampai ke situ pikiran kita, mereka sampai ke situ. Begitulah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada para ulama-ulama kita. Maka keutamaan surah Al-Mulk ini tadi bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Logikanya itu Allah jauhkan seseorang dari maksiat sehingga dia selamat dari azab kubur. Maka orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk ini insya-Allah Allah jauhkan dia dari maksiat. Kita begini loh, kita ini ada masanya kita tidak bisa menjauhkan diri kita daripada maksiat itu. Kenapa? Godaan maksiat itu terlalu manis. Syahwat kita begitu kuat menginginkannya. Kadang-kadang tidak mampu kita melawan. Maka supaya kita bisa menghindarkan diri kita dari maksiat, itu harus atas dasar pertolongan Allah. Bayangkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu kan sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ketika digoda oleh wanita-wanita Mesir, salah satunya Imra'atu Aziz, ya. Imra'atu Aziz ini biasa kita sebut dengan Zulaikha. Walaupun nama Zulaikha itu tidak wujud dalam Quran. Cobalah cari dalam Quran, tidak akan ketemu nama Zulaikha. Karena memang Allah tidak ada sebut di dalam Quran. Allah hanya sebut Imra'atu Aziz. Imra'atu Aziz itu kalau kita terjemah, istri seorang tokoh di Mesir. Karena memang suami dia seorang tokoh di sana. Ya. Saat digoda luar biasa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, apa munajat Nabi Yusuf? Nabi Yusuf bermunajat kepada Allah. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Ya Allah, kalau engkau tidak palingkan aku dari godaan mereka ini, bisa jadi aku terjerumus melakukannya. Bayangkan, yang mengatakan itu Nabi. Ya, yang mengatakan itu Nabi. Maka kita jangan kepedean. Oh, saya kalau ada maksiat, dah saya tolak. Belum tentu. Syahwat kita menginginkan. Ya, syahwat kita menginginkan. Maksiat itu kadang kelihatan manis, luar biasa magnetnya narik kita ke situ.
Bagaimana supaya bisa selamat? Harus atas dasar pertolongan Allah. Bagaimana mendapatkan pertolongan Allah itu? Salah satunya rutinkan membaca surah Al-Mulk. InsyaAllah dengan sebab itu Allah jauhkan kita dari maksiat. Ketika kita sudah jauh dari maksiat, maka dari azab kubur pun insyaAllah kita bakalan selamat. Ya, baik. Itu beberapa keutamaan surah Al-Mulk, ya. Baik, mari kita bahas ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi. Kalau kita baca terjemahan Quran, Maha Suci Allah. Biyadihil mulk, yang mana di tangan Allah kekuasaan, kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Baik. Tabarak itu biasa diterjemah di Quran dengan Maha Suci Allah. Tapi sebenarnya terjemahan ini kurang tepat. Maka kita tidak bisa memahami Quran dengan terjemahan tok. Tabarak itu sama akar kata dia dengan berkah. Ya. Tabarak sama akar katanya dengan berkah. Wazan tafa'ala, tabaraka, tafa'ala. Ya. Asalnya baraka, tabaraka, fa'ala, tafa'ala. Nah, maka sama akar kata dia dengan berkah. Maka tabarak maha berkah Allah. Maha berkah Allah. Apa arti berkah itu? Berkah itu artinya al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Maka kalau disebut maha berkah Allah, maha banyak kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih baik bagi kita selain dari Allah. Sebaik-baiknya orang tua kepada kita, Allah lebih baik daripada orang tua kita. Makanya cinta kita yang paling utama itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru nanti kemudian yang ketiga kepada kedua orang tua. Allah, Nabi, baru kedua orang tua. Kenapa? Allah Ta'ala yang maha baik. Bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah hidupkan kita. Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu kita belum disebut siapa-siapa. Kenapa? Kita belum ada. Ya. Maka orang yang berusia 50 tahun hari ini, 51, 52 tahun yang lalu dia belum disebut siapa-siapa. Kenapa? Belum ada, belum dicipta Allah. Tapi dalam hidup ini pun Allah beri segala-galanya. Saking baiknya Allah Ta'ala, kepada orang yang taat dan tidak taat pun Allah kasih kebaikannya. Kalau kita, baiknya kita mau ngasih sama orang yang baik sama kita. Bahkan kadang-kadang udah baik sama kita pun tidak mau juga kita ngasih. Ya kan? Kita sebaik-baiknya kita paling kita ngasih kepada orang yang baik sama kita. Taat, nurut sama kita. Allah Ta'ala, baiknya Allah sampai kepada orang yang enggak mau nurut sama Allah, yang menentang Allah pun Allah Ta'ala kasih. Maka Allah itu maha baik. Ya, orang kafir itu jantungnya masih berdetak. Siapa kira-kira yang membuat itu? Allah atau Tuhan yang lain? Allah Ta'ala. Siapa yang ngasih rezeki sama mereka? Berhala mereka itu, Tuhan mereka itu atau Allah? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi. Karena Allah Ar-Razzaq. Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada siapapun. Kok bisa? Ya karena Allah itu Tuhan yang maha baik. Maka saking baiknya Allah Ta'ala kepada orang yang kafir, yang ingkar, yang maksiat sekalipun, Allah Ta'ala tetap kasih. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Rahman dan Rahim, salah satu beda antara Rahman dan Rahim, kita biasa terjemah pengasih penyayang. Ya, ada orang dia menjelaskan pengasih penyayang ini diambil terjemahan bahasa Indonesia lalu ditafsirkan sendiri. Pengasih ini, penyayang ini.
Salah satu beda Rahman dan Rahim. Kalau Rahman Allah itu kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Kasih sayang Allah dengan sifat Rahman itu kepada semua makhluk Allah. Tanpa terkecuali. Mau taat, tidak taat, manusia atau bukan manusia, itu semua dapat. Maka Allah mengatakan dalam Quran, wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku meliputi segala-galanya. Maka semua dapat. Tapi kalau Rahim Allah Ta'ala, hanya khusus kepada orang beriman. Maka Allah mengatakan, wa kanallahu bil mu'minina rahima. Allah Maha Rahim kepada orang-orang beriman. Orang kafir tidak dapat. Kalau Rahman Allah Ta'ala, semua dapat. Nah, makanya beribadah itu jangan harapkan imbalannya duniawi. Karena duniawi orang kafir pun dapat. Saya ketemu sama seseorang, dia bilang ke saya, Ustaz, saya sudah lama sekali tidak pernah saya solat subuh, katanya. Terkejut saya. Kenapa saya terkejut? Karena yang saya tahu dulu dia kuliahnya di UIN. Ngambilnya jurusan syariah. Mestinya solat dong. Iya kan? Mestinya solat. Tapi saya terkejut, dia ngaku, udah lama nggak ketemu, dia ngaku, dia bilang, Ustaz, saya sudah lama tidak solat subuh, katanya. Tolong kasih saya nasihat. Bingung saya mau ngasih nasihat. Kenapa? Kalau kita bilang solat itu wajib, pasti dia sudah tahu. Kita bilang tidak solat itu diazab Allah Ta'ala, pasti dia sudah tahu. Nasihat apa yang mau dikasih tahu? Lalu saya tanya, kenapa kamu tidak solat? Lalu dia ngomong begini, di Quran itu kan disebutkan, kalau kita sudah solat beribadah, Allah akan kasih rezeki, dimudahkan ini segala macam. Saya bilang begini, tidak ada ayat Quran begitu. Tidak ada ayat Quran mengatakan kalau kamu sholat kamu bakalan kaya. Tidak ada itu. Kalau kamu sholat hidupmu akan baik-baik saja. Tidak ada itu ayatnya. Coba kalau ada ayatnya tunjukin. Tidak ada. Lalu kenapa sholat? Ya kewajiban kita. Dan jangan harapkan keutamaannya duniawi. Kenapa duniawi ini terlalu hina, terlalu rendah di mata Allah? Makanya sama orang kafir pun dikasih Allah. Ya. Kalau duniawi yang kita harapkan dari ibadah kita salah kaprah. Dunia ini darul amal, negeri beramal. Akhirat itu darul jaza, negeri kita dibalas Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan minta balasannya di dunia, takutnya nanti di sana nggak dapat. Nah, banyak orang begitu. Kita ini kan sebetulnya banyak beramal, ya, atau banyak orang beramal, sebetulnya keinginan dia bukan akhirat, tapi dunia. Kenapa sholat tahajud? Biar rezekinya lancar, jodohnya lancar, ininya, semua dunia. Makanya sampai seorang ulama mengatakan begini, kita ini sampai sudah berada di depan Ka'bah pun, permintaan kita itu masih dunia. Jauh-jauh dia pergi haji dan umrah, saat dia tawaf berdoa, apa yang dia minta? Dunia. Ya Allah, sukseskan anakku, sukseskan bisnisku. Ini semua dunia permintaannya. Tidak ada permintaannya akhirat. Kalau ada pun permintaannya akhirat nanti di ujung, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dulu. Lebih banyak doanya tuh dunia semua. Tidak ada minta akhirat. Maka Nabi itu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan waktu mustajab kita berdoa. Wahai Rasulullah, kalau aku dapat Lailatul Qadar, apa doa yang ku baca? Kata Aisyah. Apa jawaban Nabi? Bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Rabb yang Maha Pemaaf dan engkau suka memaafkan, maafkanlah aku. Kalau kita kira-kira waktu mustajab ini apa permintaan kita? Ya Allah, banyakkan rezekiku ya Allah, tinggikan pangkatku ya Allah, kayakan dunia, semua yang kita minta. Kenapa? Karena sebetulnya kita ini pecinta dunia bukan pecinta akhirat. Nah, makanya banyak orang beribadah semua keinginannya dunia. Solawat, dunia yang diinginkan. Ya, maka sampai terkenal di Indonesia, kalau nampak mobil bagus solawatin aja dulu katanya.
Nampak rumah, salawatin aja. Ini semua pecinta dunia, nggak usah banyak cincong lah. Pecinta dunia itu, nggak ada itu. Kalau dia berkelak cincong dia aja itu, nggak ada itu. Pecinta dunia itu. Maka ibadah kita itu masih banyak obsesinya duniawi yang kita kejar, bukan akhirat. Nah, ya. Kalau begitu cara mendapatkan dunia, mestinya Nabi itu orang yang paling kaya. Kurang mantap apa ibadah Nabi? Ya, kurang mantap apa ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling dicintai Allah. Andai kata imbalannya duniawi, Allah sudah kasih istana yang super besar kepada Nabi. Allah sudah kasih harta tumpukan yang begitu banyak kepada Nabi. Tapi ternyata tidak. Rumah Nabi hanya kecil. Harta Nabi meninggal, Nabi tidak meninggalkan harta yang banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi saya hanya mewariskan ilmu saja. Hanya mewariskan Al-Quran dan Sunnah saja. Andai kata karena ketaatan kita lalu Allah Ta'ala limpahkan harta dunia yang begitu banyak, maka orang yang paling kaya itu nomor 1 Rasulullah, nomor 2 mungkin Abu Bakar. Kalau ganjarannya dunia, tapi faktanya tidak begitu. Betul ada sahabat Nabi yang kaya, itu bukan karena zikir mereka, tapi karena berbisnis. Abdurrahman bin Auf itu super kaya zaman dulu. Sangat kaya Abdurrahman bin Auf. Kenapa dia kaya? Apakah karena solawatnya? Tidak. Karena memang dia ini seorang bisnismen. Saat dia hijrah ke Madinah, di Madinah itu dulu ada pasar yang dia cari sampai ke Madinah, mana pasar. Berbisnis, akhirnya kaya. Bukan sholawatan aja tiba-tiba gedebuk turun emas yang banyak. Tidak begitu. Nah. Ini pimpinan majelis sholawatnya betul pakai Ferrari dia. Tapi jamaahnya tidak. Karena pakai duit jamaah semua. Kumpul 1000 orang, masing-masing 100, 10 majelis pun banyak itu dapat. Makanya pakai Ferrari dia. Udahlah, kalau mau kaya bisnis aja kau, enggak usah embel-embel agama itu, enggak ada itu. Tidak dinafikan ada riwayat-riwayat Nabi yang mengindikasikan keutamaan duniawi. Tapi riwayat-riwayat seperti itu bukan mutlak duniawi. Saya kasih contoh begini. Nabi suatu hari masuk ke masjid di luar waktu sholat. Lalu Nabi ketemu ada orang duduk di masjid. Nabi tanya dong, ngapain di masjid? Ini kan bukan waktu sholat. Kalau waktu sholat orang duduk di masjid masuk akal, dia nunggu sholat. Ini di luar waktu sholat. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu di sini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya banyak hutang. Mungkin dia stres di rumah, pergi duduk ke masjid. Lalu Nabi mengatakan kepada dia, mau tidak kamu saya ajarkan satu doa, insya Allah hutang kamu bakalan lunas. Orang yang berhutang ditawarin doa begitu pasti mau, ya kan? Apalagi yang nawarin Rasulullah. Saya mau wahai Rasulullah. Lalu Nabi ajarkan doanya. Coba dengarkan doanya. Kita hafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Apa arti doa Nabi? Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari kedukaan hati dan kesedihan. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan pemalas. Itu dulu. Aku berlindung daripadamu dari sifat lemah dan pemalas. Itu dulu yang diminta sebelum ke hutang tadi. Kenapa? Karena kalau dia lemah terus, malas terus, tidak ada semangatnya, tidak bakalan lunas hutangnya. Makanya Nabi ajarkan meminta perlindungan dari sifat malas dulu. Kalau dia udah rajin, udah pergi kerja, dapat bisnis, dapat usaha, baru hutangnya akan lunas. Bukan dia berdoa begini, tiba-tiba selesai semua hutangnya di bank, yang ada disita rumahnya. Isya ya? Waduh. Kita ulang nanti balik ayat pertama ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika.